Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanyani Purnami, NIM 2023161008. Saya dari kelas 2A, Prodi Seni Pertunjukan. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta semua teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pembentukan Pancasila tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Pancasila sudah menjadi landasan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pancasila merupakan sesuatu yang telah teruji kebenaran, kekuatan, dan kesaktiannya sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Ada dua subtema yang akan dibahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang periodisasi tahap-tahap perkembangan sejarah Indonesia. Periodisasi sejarah adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah yang menonjol dalam kronologi kemudian diurutkan berdasarkan waktu. Periodisasi sejarah Indonesia diawali dengan masa prasejarah atau praaksara, lalu diakhiri dengan masa reformasi. Ada 11 tahap periodisasi perkembangan sejarah Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua zaman pengaruh Hindu-Buddha, yang ketiga zaman pengaruh Islam, yang keempat zaman penjajahan dan kolonialisme, yang kelima zaman pergerakan nasional, yang keenam zaman pendudukan Jepang, yang ketujuh, zaman mempertahankan kemerdekaan. Yang delapan, zaman RIS dan demokrasi liberal. Yang kesembilan, zaman demokrasi terpimpin. 10, zaman Orde Baru. Serta yang ke-11, zaman reformasi. Subtema yang kedua yaitu membahas mengenai karakteristik setiap periode sejarah Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah. Berakhir pada 400 Masehi, zaman prasejarah tidak diketahui pasti kapan mulainya. Zaman ini juga disebut sebagai zaman purba, yaitu ketika munculnya tanda-tanda kehidupan bangsa Indonesia sampai dengan mengenal tulisan. Yang kedua yaitu zaman pengaruh Hindu-Buddha. Pada tahun 400 sampai 1500 Masehi mulainya masa aksara. Kala itu manusia mulai mengenal tulisan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti di Kutai, Kalimantan Timur yang berangkat 400 Masehi. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Yang ketiga, zaman pengaruh Islam. Masa zaman pengaruh Islam bermula pada tahun 1500 sampai 1700. Perkiraan lainnya mengatakan agama Islam mulai muncul pada abad ke-7. Pengaruh Islam kian meluas dengan tumbuhnya kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Yang keempat, zaman penjajahan dan kolonialisme. Zaman ini ditandai dengan kajian mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-15, lalu perlawanan kerajaan di berbagai daerah, sampai dengan akibat yang timbul di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Periode ini dimulai pada tahun 1700 sampai 1945. Yang kelima yaitu zaman pergerakan nasional, bermula pada tahun 1908 sampai 1928. Periode ini disebut sebagai pergerakan nasional. Pada zaman tersebut mulai muncul kesadaran nasional dan upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam ikatan kebangsaan. Pada era ini muncul juga para cendekiawan yang menjadi pelapor pergerakan nasional. Yang keenam, zaman pendudukan Jepang. Selanjutnya adalah zaman pendudukan Jepang. Periode ini ditandai dengan berkuasanya Jepang di Indonesia hingga kekejaman Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dan persiapan kemerdekaan. Masa ini dimulai pada 1943 sampai 1945. Yang ketujuh, zaman mempertahankan kemerdekaan. Periode selanjutnya adalah zaman mempertahankan kemerdekaan. Era ini berisi kajian mengenai proklamasi kemerdekaan hingga percobaan sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Yang ke-8, zaman RIS dan demokrasi liberal. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS dan demokrasi liberal ditandai munculnya pemerintahan Uni Indonesia Belanda dan masa penerapan sistem parlemen di Indonesia. Periode ini dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. Yang kesembilan ada zaman demokrasi terpimpin. Zaman demokrasi terpimpin berisi kajian mengenai demokrasi itu sendiri serta keruntuhan rezim Orde Lama. Era ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1966.
10 ada zaman Orde Baru. Sesuai dengan namanya, periode ini berisi tentang Orde Baru atau Orba hingga awal reformasi pada tahun 1966 sampai 1988. Tahapan yang terakhir yaitu zaman reformasi. Periode terakhir yaitu reformasi. Kala itu demokrasi berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan melahirkan gerakan reformasi yang menjadi tatanan ketatanegaraan baru di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.